Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat, yaitu Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang bergelar Hijatul Islam. Dia dilahirkan di Tusi, salah satu daerah Khurasan, pada tahun 450 Hijriah. Di tempat ini pula dia wafat dan dikuburkan pada tahun 505 Hijriah. Dalam usia yang relatif belum terlalu tua, yaitu 65 tahun. Imam Ghazali adalah seorang yang soleh dan seorang wara'i, tidak makan sesuatu kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri. Beliau bekerja sebagai memintal benang, wol, dan menjualnya di tokonya di Tus. Dengan kehidupan yang sederhana itu, ayah menekuni sufi dan menjadi ahli tasawuf yang hebat di tempatnya. Al-Ghazali kecil mula-mula belajar berbagai keilmuan di Tusi pada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Rezaqani. Kemudian ia berpindah ke Jurjan untuk menimba ilmu pada Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Setelah mempelajari berbagai ilmu di Jurnan, maka ia berpindah ke Naisabur untuk menimba ilmu pada Imam Diyan al-Din al-Juwaini. Al-Ghazali kemudian mengajar di perguruan tinggi tersebut selama 4 tahun. Di tempat ini Al-Ghazali juga menuntaskan studinya tentang teologi, filsafat taklimiyah, dan tasawuf, dan merupakan penulisan paling produktif. Sebagai pengajar di perguruan tinggi Nizamiyah, Al-Ghazali perhatian yang serius dan para mahasiswanya, baik yang datang dari dekat atau dari tempat yang jauh, sampai ia menjauhkan diri dari keramaian. Ia mengasingkan diri dan melakukan pengembaraan selama 10 tahun, mulai ke Damaskus, Yerusalem, Mekah, kembali ke Damaskus, dan terakhir ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Karya-karya Al-Ghazali. Karya Al-Ghazali meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, yaitu ilmu kalam, tafsir Al-Quran, usul fikih, tasawuf, mantik, fikih, filsafat, dan lainnya. Di antara karyanya yang paling monumental adalah 1. Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama, suatu kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan antara dimensi eksoterik dan eksoterik Islam. 2. Maqasid al-Falasifat, tujuan-tujuan para filsuf. Kitab ini berisi tentang ringkasan ilmu-ilmu filsafat, dijelaskan juga ilmu-ilmu mantik, fisika, dan ilmu alam. Yang 3. Tauhid al-Falasifah, kerancuan pemikiran filosof. Dalam kitabnya ini Al-Ghazali mengemukakan tentang pertentangan yang ada dalam ajaran filsafat. Yang 4. Al-Munqidh min Dalal. Karya Al-Ghazali ini merupakan autobiografi atau sejarah kehidupannya yang memuat perkembangan intelektual dan spiritual pribadinya. Yang 5. Karya lain di bidang filsafat, logika, dan ilmu kalam antara lain Miyar al-Ilmi, karya Al-Ghazali bidang ilmu agama, Jawahir Al-Quran, wujud dan sifat Allah. Dalam perbedaan terkait sifat-sifat Allah, Al-Ghazali memegang pendapat yang dianut oleh Al-Asy'ari, sehingga tidak menerima pendapat yang diberikan oleh kaum Haswiyah maupun Mu'tazilah, karena kedua aliran ini dianggap sebagai aliran kaum ekstremis. Aliran Haswiyah berpedoman teguh pada arti dari suatu teks ayat Al-Quran dan Al-Sunnah, agar mereka tidak menghindarkan Allah dari berbagai sifat, sehingga mereka terkesan antropomorfis. Sebaliknya, Mu'tazilah berlebih-lebihan dalam menyucikan Allah, sehingga mereka tak harus menafikan sifat-sifat Allah. Yang paling baik menurut Al-Ghazali adalah jalan tengah. Lebih tegas, Al-Ghazali menjelaskan Allah adalah satu-satunya sebab bagi alam. Allah menciptakan alam dengan kehendak dan kuasanya, karena kehendak Allah adalah sebab bagi segala yang ada, sedang ilmunya meliputi segala sesuatu. Sedangkan tentang wujud Allah, Al-Ghazali tidak jauh berbeda dengan pendapat para filosof paripatik lainnya, semisal Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, bahwa Tuhan merupakan
prima kuasa. Penyebab pertama, menurut mereka Allah Esa tak terbilang, sama sekali tidak menyamai makhluk-makhluknya, kekal dan tak akan fana. Sesuai di Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-5. Menurut Al-Farabi, Allah adalah pencipta yang maha kuasa dan maha bijak. Allah adalah zat yang harus ada karena dirinya sendiri. Wujudnya merupakan wujud yang paling sempurna, maha suci dari segala kuasa seperti materi, bentuk, aksi, dan efisiensi. Allah dengan substansi merupakan akal aktual, akal bil alfil, karena dia suci, karena dia mengetahui zatnya. Namun Allah bukanlah pencipta alam, melainkan sebagai penggerak pertama. Allah menciptakan suatu dari bahan yang sudah ada secara pancaran atau emanasi. Dengan demikian Allah menciptakan alam semenjak azali. Alam semenjak dengan materi, alam berasal dari energi yang qadim, sedangkan susunan materi yang menjadi alam adalah baru berasal dari pancaran pikiran akal pertama. Menurut Al-Ghazali, teori ketuhanan atau ilahiyat Al-Farabi dan Ibnu Sina yang terpengaruh oleh filsafat Aristoteles lebih mensucikan dan mengabstrakkan Tuhan dibandingkan dengan yang dikembangkan oleh kaum Mu'tazilah, menjauhkan Tuhan secara total dari segala yang memiliki celah indrawi dan materi. Tuhan digambarkan secara rasional murni, yang lebih mendekati teori transenden dan tak terhingga yang kemudian dikembangkan oleh filsuf modern. Lebih jelas, Al-Ghazali mengemukakan demikian Al-Farabi dan Ibnu Sina tersebut jelas-jelas tidak bisa diterima dalam pandangan Islam. Sebab dalam ajaran Islam yang bersumber dari Quran hadis, Allah merupakan zat yang pencipta atau Al-Khaliq, yaitu yang menciptakan sesuatu dari tiada. Kalau alam dikatakan qadim, tidak bermula, berarti alam bukanlah diciptakan, dan dengan demikian Tuhan bukanlah pencipta. Sekian penjelasan nihaya dari tadi mengenai tentang Al-Ghazali. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.